Suku Ad termasuk suku terkuat di dunia dengan peradaban yang maju. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Alih-alih percaya pada Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang raksasa. Nabi Hud alaihi wasallam adalah nabi keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga dijadikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud, surat ke-11. Nabi Hud diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab, sesuai dengan Quran surat Al-Ahqaf. Suku Ad termasuk suku terkuat di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam surat Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Namun kekayaan yang diberikan kepada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala dan diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun ikut merajalela. Allah lalu mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Berikut bunyi surat Quran Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Alih-alih percaya pada Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sangat sabar, Nabi Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Hud tetap tak gentar menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut kaum Ad justru berbalik menantang Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dengan sejumlah tahapan. Tahapan yang pertama, pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan stok makanan. Mereka pun kelaparan. Kepada kaum Ad, Hud menunjukkan kekeringan adalah azab Allah. Namun kaum Ad tetap tidak percaya pada peringatan Nabi Hud dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lalu Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun awan itu bukan awan penanda hujan, melainkan awan yang disertai angin kencang yang membawa bencana. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka lalu berkata, "Inilah awan yang akan diturunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang menanggung azab yang pedih. Dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 24. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan ditutup pasir-pasir, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi
kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Tidak ada yang tersisa dari bencana besar ini, melainkan Nabi Hud alaihi wasallam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut, memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak sekali hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Yang pertama yaitu kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Yang ketiga adalah kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini.